Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem penunjang keputusan. Di sini ada 4 prodi sistem informasi. Mata kuliah yaitu adalah pengelolaan sistem komputer. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian sistem penunjang keputusan atau SPK. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan dan mendukung kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah seni struktur dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, di sini ada sistem penunjang keputusan atau DSS, yaitu merupakan sistem informasi interaktif yang berfungsi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menggunakan pemodelan data atau peralatan data analisis sebagai dasar pengembangan alternatif yang dapat digunakan oleh pemakai. Nah, sistem ini menggunakan dan memanfaatkan data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberikan solusi alternatif sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah. Nah, di sini jenis keputusan dibagi menjadi 2, yaitu satu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Dan kedua, ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat tidak sering diulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya sehingga tidak dapat dibuat suatu model umum sebagai suatu dasar untuk memprogramnya karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Nah, tujuan sistem penunjang keputusan yaitu tujuan utama dari pengembangan ini yaitu tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Sementara itu, tujuan detail dari sistem penunjang keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Dan kedua, mendukung pertimbangan manajer dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. 5. Memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang terakhir ada meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, karakteristik sistem penunjang keputusan yaitu merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka antara mesin atau komputer dengan pembuat keputusan. Nah, bersifat adaptif dan interaktif serta antarmuka yang mudah digunakan. Nah, pembuat keputusan memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol seluruh tahap dalam sistem penunjang keputusan. Nah, SPK ini mampu memberikan solusi atas masalah yang tidak terstruktur bagi perorangan ataupun kelompok. Nah, dalam penggunaannya, SPK membutuhkan komponen seperti data, basis data atau database, dan metode analisis keputusan. Nah, SPK ini mampu beradaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. Nah, sistem ini hanya membantu menyediakan alternatif pilihan solusi bagi pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah, bukan menjadi pengganti posisi manusianya sebagai pembuat keputusan. Nah, di sini ada kelebihan sistem penunjang keputusan. Nah, yaitu untuk menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Kedua, SPK mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. Ketiga, SPK mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. Nah, terakhir SPK mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambil keputusan. Nah, ada kekurangannya juga, yaitu yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat. Manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Dan kemampuan SPK ini terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Nah, kecepatan proses atau performance tergantung pada software ini dan hardware yang digunakan. Tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti pada manusia. Nah, proses atau tahapan dalam sistem penunjang keputusan. Di sini ada tahap pemahaman yaitu intelligence phase, yaitu aktivitas yang menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan.
Pembuat keputusan akan mengumpulkan sejumlah informasi dan data mentah. Kemudian data tersebut diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya. Nah, dan kedua ini ada tahap perancangan atau desain phase. Nah, yaitu menemukan, mengembangkan dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, hal tersebut merupakan aktivitas dalam memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Nah, tahap pemilihan yaitu choice phase, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Dan tahap implementasi atau implementation phase, yaitu setelah penentukan pilihan arah tindakan, kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.